Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rafa'ahu ila sidratil muntaha fara'a malakuta rabbihi wa ma fiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal mukarramin yang sangat kami muliakan, Kepala MA Kia Ustadz Agus Riyadi MPD, Kepala SMP Kia Ustadzah Aisyah LC, dan segenap para asatidz wal ustadzah baik di Madrasah Aliyah maupun di SMP Kia yang kesemuanya sangat saya muliakan, dan anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Akia dan segenap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, semuanya sangat saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para asatidz, ustadzat sekalian dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, memang para ahli sejarah berbeda pendapat kapan persisnya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi menurut riwayat yang masyhur, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Jadi kalau Rasulullah diangkat menjadi nabi itu pada umur 40, kalau tahun 10 dari kenabian, berarti Isra Mi'raj itu saat Rasulullah berumur 50 tahun. Dan pada waktu itu Rasulullah berada di Makkah, sehingga surah Isra yang tadi dibaca oleh Ustaz Isbah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, itu masuk dalam kategori surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, ayat yang turun di Makkah. Jadi ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Dan hampir semua ayat-ayat Makkiyah itu penekanannya pada aspek akidah. Karena Rasulullah ketika berada di Makkah, pembelajaran Rasulullah, pendidikan Rasulullah itu penekanannya pada aspek akidah. Jadi berbeda ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah sudah mulai mengembangkan kepada aspek muamalah, aspek hadarah, aspek peradaban. Nah, karena ini adalah menyangkut akidah, maka kiranya peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang harus dikedepankan adalah sisi-sisi keimanan. Yakni peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang harus kita yakini bahwa ini benar-benar terjadi. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran dan Rasulullah banyak menceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga kita ini harus percaya. Dan apa yang terjadi kepada Rasulullah berupa Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat. Mukjizat itu semuanya itu termasuk amrun khariqun lil adah,
Jadi semua mukjizat itu semuanya adalah perkara yang tidak biasa, perkara yang tak sesuai dengan hukum adat, hukum kebiasaan, ya, bukan tidak masuk akal. Jadi semua mukjizat itu semuanya masuk akal itu, cuma tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi misalnya ketika kita mendengar mukjizatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dibakar di tengah kobaran api malah tidak kepanasan. Apakah tidak masuk akal? Masuk akal. Kalau Allah yang menghendaki, karena semua berjalan di atas ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah. Kalau Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya masuk akal. Jadi cuma tidak terbakar itu bertentangan dengan kebiasaan. Jadi hanya hukum kebiasaan yang tidak sesuai. Bukan tidak sesuai dengan akal, tapi tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi banyak sekali Allah melakukan sesuatu di luar kebiasaan itu banyak. Ya, jadi kalau yang terjadi kepada Nabi dan Rasul sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan kebiasaan, itu namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada para aulia, para kekasih-kekasih Allah, namanya karomah. Kalau terjadi kepada selain Nabi dan Rasul, selain para wali, kejadian luar biasa yang bertentangan dengan hukum kebiasaan, itu namanya itu biasa, hal yang biasa. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, lalu laut terbelah. Ini nggak biasa. Ya, jadi kalau kita ambil tongkat lalu dipukulkan ke laut, maka menurut kebiasaan lautnya nggak apa-apa. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa, ya, itu bisa terbelah lautan, itu namanya mukjizat. Begitu pula terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat dari Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Asy-Syaikh Qadhiyah, beliau mengatakan kalau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu di-ranking, maka ranking pertama itu adalah Al-Quran. Jadi mukjizat paling hebat, mukjizat paling besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nomor duanya adalah Isra dan Mi'raj. Apa ukurannya mukjizat itu dikatakan paling besar? Kata para ulama, ukurannya adalah dampak yang ditimbulkan dari mukjizat itu. Dampak dari Al-Quran ini luar biasa. Baik mulai turunnya 1400 tahun yang lalu sampai hari kiamat, Al-Quran ini akan terus hidup. Al-Quran ini akan terus eksis, menginspirasi manusia, ya, melahirkan peradaban yang hebat. Inilah Al-Quran. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain, ini ketika Nabi sudah wafat maka tidak terjadi lagi. Tapi kalau Al-Quran, meskipun Nabi sudah wafat, maka Al-Quran ini terus nampak kemujizatannya, terus nampak kehebatannya. Bisa kalian bayangkan, Al-Quran itu, mushaf yang kita punya itu ada berapa juz? 30 juz, tipis, sedikit gitu. Ya bahkan kalau cetakannya tipis, ada yang tipis, ada yang besar, tergantung cetakannya. Dari Al-Quran yang 30 juz itu kemudian berapa ilmu yang lahir dari situ? Saya beberapa waktu yang lalu itu berkunjung ke Museum Wahyu di Mekah. Di Museum Wahyu itu ada perpustakaan. Jadi keliling itu isinya itu adalah ilmu agama, kitab tafsir, kitab hadis, kitab tauhid, kitab fikih, kitab akhlak, kitab sejarah. Nah itu ada di Museum Wahyu. Saya berpikir, kenapa kok pengelola ini membuat perpustakaan sedemikian hebat ini? Kesimpulannya satu, dari Al-Quran yang 30 juz itu melahirkan kitab yang berjuta-juta kitab itu. Ya kan? Belum lagi kemudian
di luar ilmu-ilmu keislaman, nanti banyak orang yang terinspirasi dari Al-Quran, akhirnya lahir berbagai macam ilmu pengetahuan, lahir ilmu astronomi, lahir ilmu geografi, lahir ilmu biologi, lahir ilmu macam-macam itu, teknologi dan sebagainya. Itu banyak ilmu-ilmu itu lahir karena terinspirasi dari Al-Quran. Nah, jadi makanya kemudian Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat terbesar ya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita yang umat Islam ini jangan sampai kita ini tidak kenal dengan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak menguasai Al-Quran. Jangan sampai ya, karena semua ilmu lahir dari Al-Quran ya. Makanya kita ini jangan sampai milik kita ini, kitab suci umat Islam ini jangan sampai kita tidak menguasainya. Ya, mulai dari membacanya dengan baik, kemudian kita berusaha untuk memahaminya, dan tentu saja kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan, syukur-syukur menghafalkannya. Nah, jadi kalau mau di ranking itu ya harus bisa baca, yang kedua harus paham, kemudian bisa menghafalkan, syukur-syukur bisa menghafalkan, syukur-syukur bisa menghafalkan. Jadi jangan sampai kalian fokus menghafal, tapi kalian abai untuk mempelajari kandungannya, karena Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Makanya Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian bukan yang titelnya paling tinggi, bukan yang bergelar profesor, doktor, bukan. Ya, yang paling baik di antara kalian bukan yang rumahnya mewah, bukan yang kendaraannya bagus, bukan yang gajinya miliaran. Ya. Yang paling hebat di antara kalian bukan yang menjabat CEO. Sekarang kalau lagi musim CEO, kan? Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar dan yang mengajar Al-Quran, yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Perhatikan, Rasulullah menyampaikan yang paling baik di antara kalian yang belajar, baru yang mengajar. Ini artinya apa? Yang lebih mulia itu yang belajar, bukan yang mengajar. Nah, bagaimana supaya guru itu bisa lebih mulia? Maka guru jangan hanya mengajar, tapi gurunya harus terus-menerus belajar. Nah, kalau gurunya belajar dan mengajar, maka sang guru berada naik levelnya di atas murid yang hanya sekedar belajar. Jadi makanya di sinilah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Anakku sekalian yang sangat saya banggakan, Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua. Karena memang ini peristiwa luar biasa. Makanya Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, membukanya kisah tentang Isra dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Maha suci Allah, subhana, kalimat tanzih itu menunjukkan bahwa Allah maha suci dari segala yang tak pantas bagi Allah. Apa yang tak pantas bagi Allah? Yang tak pantas bagi Allah, Allah itu tidak mampu, nggak pantas. Allah nggak mampu itu nggak pantas. Allah itu nggak tahu misalkan. Gak pantas Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Makanya kalau cuma peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Allah itu bukan apa-apa. Maha suci Allah dari ketidakmampuan melakukan hal yang sehebat itu. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Di sini menunjukkan bahwa inti dari Isra dan Mi'raj ini bagaimana kita itu menjadi hamba, menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah, itu hamba. Dan Rasulullah di situ disebutkan bi'abdihi. Kata para ulama, kenapa kok tidak bi Muhammadin?
Kenapa kok tidak bi rasulihi? Kenapa kok tidak bi nabiyihi? Itu kata para ulama, yang pertama karena Nabi Muhammad itu sudah sampai pada derajat hamba yang sempurna. Jadi bagaimana hamba yang sempurna? Hamba yang sempurna itu beliau melakukan ibadah itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya mengharap ridho Allah. Kalau selain Nabi Muhammad, kadang-kadang kita beribadah itu kan transaksional. Kadang-kadang kita baca Quran masih hitung-hitung pahalanya. Jadi kalau disuruh baca sholawat, nah coba baca sholawat satu hari minimal 100 kali. Kadang-kadang suka bertanya, khasiatnya apa Pak? Nah, ditanya khasiat. Jadi kalau saya baca ini, saya nanti bisa bagaimana? Itu namanya transaksional. Jadi masih hitung-hitung. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu karena yakin bahwa Allah itu maha baik, maha rahman, maha rahim, kebaikan Allah tak terhitung, sehingga beliau itu mengabdi kepada Allah totalitas. Makanya disebut bi'abdi. Yang kedua, kata para ulama, kenapa kok menggunakan bi'abdihi kok tidak bi rasulihi? Karena mendekat kepada Allah bukan hanya untuk Rasul, untuk naik derajat, untuk mi'raj, itu tidak khusus bagi Nabi, tidak khusus bagi Nabi Muhammad. Tapi siapapun kita, asalkan mau ibadah kepada Allah, maka dia bisa dekat dengan Allah. Siapapun itu, kalau dia mau beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, dia bisa mi'raj. Meskipun mi'rajnya tentu tidak seperti mi'raj yang dialami Rasulullah. Nah ini, itu maksudnya bi'abdi. Makanya Rasulullah menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Tapi mi'rajnya biruhan, ya, biruhi, dengan ruh, ya, tidak dengan biljasa. Tapi Rasulullah ruhan wa jasada, ruh dan jasadnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini menunjukkan kalau orang itu ingin naik derajatnya, orang itu kalau ingin mulia, itu jangan sampai jauh-jauh dari masjid. Maksudnya itu beribadah di dalam masjid. Soalnya sekarang ini ada banyak fenomena, ya. Yang pertama, fenomena orang sekarang itu banyak orang Islam senang nonton masjid, bukan senang beribadah di masjid. Yuk rombongan, yuk ke Solo. Ada apa? Lihat Masjid Syekh Zaid di Solo, bagus. Nyampe di Solo, bukan sholat, bukan ikut kajian, entar aku tuh ditaruh di IG, ditaruh di medsos. Nah itu yang terjadi, ya. Jangan hanya di Solo, yuk kita nabung lagi, kita rombongan ke Bandung. Ada Masjid Al-Jabbar, nah ini karya Ridwan Kamil. Jadi kesana apa? Hanya numpang foto. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang nyampe ke Masjid Nabawi, yang beribadah di Masjid Nabawi 1 kali sholat lebih baik daripada 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Nyampe di Masjidil Haram, yang sholat 1 kali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kadang-kadang nyampe di Masjid Nabawi bukan sibuk untuk beribadah, kadang-kadang sibuk dari pose, dari caption, ya, dari angle view-nya mana yang cocok itu. Jadi sampai pakai video sinematik, wah, ada lagu-lagunya, ya Allah. Ini fenomena orang sekarang, ya. Jadi kesan berhari-hari kadang-kadang di tanah suci, yang banyak bukan ibadahnya, tapi yang banyak foto galerinya itu. Jadi uploadannya yang banyak. Ini fenomena sekarang. Yang kedua apa? Masjid itu artinya tempat orang yang sujud. Masjid itu tempat untuk bersujud kepada Allah. Tempat sujud. Ya,
Sekarang ini banyak orang memang perhatian kepada masjid, tapi yang perhatiannya itu lebih banyak kepada fisik. Ya, mestinya yang harus dibangun itu adalah orang yang sujudnya itu yang perlu dibangun. Dibangun apanya? Akidahnya dibaguskan, ya, ibadahnya dibetulkan, akhlaknya dibaguskan, ya, itu harusnya jadi perhatian. Coba kita perhatikan. Ini amal-amal di masjid itu, amal yang menggalang dana untuk apa? Mau direhab. Untuk apa? Keramiknya mau diganti. Untuk apa? Kubahnya mau dibaguskan. Tapi jamaahnya sedikit. Padahal masjid itu tempat untuk orang sujud. Apa artinya membangun ya tempat yang mewah tapi yang sujud nggak ada? Atau yang sujud ada tapi cara sujudnya salah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ayo para santri. PR kita ke depan itu jangan sibuk membangun fisiknya masjid, tapi bagaimana kita menyibukkan diri agar yang sujud semakin banyak, agar yang sujud itu benar cara sujudnya, menyembahnya kepada Allah benar. Lewat apa? Lewat pendidikan. Ayo kita galakkan ya kajian-kajian seperti ini, ya. Jadi makmurkan, tidak apa-apa masjid kita meskipun tidak sangat mewah, tidak masalah. Yang penting makmur dengan ilmu pengetahuan, yang penting makmur dengan kajian-kajian, makmur dengan ibadah. Masjidnya Nabi itu ya, bukan hanya untuk sholat. Masjidnya Nabi itu juga menjadi lembaga pendidikan di situ. Ya, sampai sekarang alhamdulillah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu isinya pengajian itu. Nah, jadi ayo kalian di rumah kalian di sekelilingnya kalau ada masjid yang hanya dipakai untuk sholat, usulkan kepada takmirnya itu datangin kiai-kiai setempat itu kiai. Jadi mohon perkenan untuk ngajar. Jadi apakah pada subuh, pada maghrib suruh baca kitab apa gitu supaya makmum. Jadi yang sujud ini yang dibangun. Jadi itu nih. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa itu disifati oleh Allah alladzi barakna haulahu. Yang Masjid Aqsa itu yang telah Allah beri keberkahan di sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu. Barakah apa itu? Kata para ulama, barakah yang dimaksudkan itu adalah barakah hissiyah wa barakah maknawiyah. Barakah hissiyah memang di sekitar Masjidil Aqsa ini subur, banyak tanaman-tanaman, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, banyak subur di situ. Itu barokah iya. Tapi juga barokah maknawi yang maksudnya di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya ini banyak hidup orang-orang soleh. Para nabi, para rasul yang banyak dari Palestina. Ya, jadi para nabi, para rasul yang banyak dari Palestina. Kalau di Makkah itu kan hanya ada Nabi Muhammad itu. Ya, sedangkan Nabi Ibrahim kan di Palestina, Nabi Sulaiman di Palestina. Rata-rata Palestina. Jadi artinya apa? Masjid itu barokah. Barokah yang dimaksudkan masjid itu tempatnya orang-orang baik. Jadi kalau kalian ingin berkah, maka jangan jauh-jauh dari masjid karena masjid itu tempatnya orang-orang baik. Tempatnya orang-orang baik. Jadi kalau ingin hidup berkah, mendekatlah kepada orang baik. Tempatnya orang baik itu bukan di alun-alun. Tempatnya orang baik itu bukan di mall. Maaf, saya tidak mau mengatakan yang di alun-alun semuanya tidak baik, bukan ya. Nanti pas dipotong videonya ini, yang di alun-alun itu tidak baik. Ini bukan seperti itu. Tempatnya orang-orang baik ya di masjid, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis zikir. Nah itu mendekatlah kepada orang-orang baik kalau kita ingin hidup barokah. Ya, baik. Inilah yang dikenal dengan Isra. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Meskipun Nabi juga menceritakan bahwa Nabi Isra ini tidak direct flight, tidak terbang langsung itu, masih transit. Nabi itu masih transit itu. Jadi Nabi dari Mekah disuruh berhenti di sebuah tempat yang banyak kebun kurma. Nabi disuruh turun, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa Jibril? Ini namanya Thaibah.
sebentar lagi engkau akan hijrah ke tempat ini. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah, waktu Isra itu sudah mampir ke Madinah. Namanya Thaifah dulu. Jadi kemudian setelah sholat 2 rakaat, berangkat Nabi berhenti di sebuah tempat, ada pohon besar. Di bawah pohon itu Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi bertanya, Jibril, ini tempat apa? Ini pohon. Dulu Nabi Musa pernah duduk di pohon ini. Ini namanya Madyan. Madyan itu juga dikenal dengan Madain Syu'aib. Madain Syu'aib, kotanya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Mertuanya Nabi Musa. Kalau sekarang di mana itu? Madyan itu. Sekarang masuk wilayah Arab Saudi, tepatnya di provinsi Tabuk. Ada provinsi Tabuk itu di perbatasan, kalau tidak salah perbatasan dengan Jordan. Itu Madyan, kampungnya Nabi Syu'aib. Nah, setelah sholat 2 rakaat, Nabi terus berangkat lagi, disuruh berhenti di sebuah gunung. Ada gunung tinggi sekali. Nabi disuruh turun, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi bertanya, ini gunung apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini gunung Tursina. Disinilah dulu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi lain, di mana Bukit Tursina, Gunung Tursina itu? Sekarang masuk wilayah Mesir, ya, perbatasan dengan Israel, kalau tidak salah itu. Jadi di Mesir, masuk wilayah Mesir, Tursina. Ini Ustaz Aisyah pernah naik itu ke Gunung Tursina. Kemudian berangkat lagi Nabi Muhammad, berhenti di sebuah tempat, disuruh sholat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian tanya kepada Jibril, ini tempat apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini namanya Baitul Lahmin. Kalau katanya orang sekarang, Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa di Palestina. Ya, sekitar 10 km dari Masjidil Aqsa. Jadi tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Baru setelah 2 rakaat nyampe di Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bahwa tempat-tempat bekasnya orang-orang soleh itu barokah. Jadi kenapa kita itu kok ziarah Wali Songo? Karena di tempat-tempatnya Wali Songo itulah dulu para penyebar Islam tinggal. Dulu para kekasih-kekasih Allah itu tinggal. Maka bekas-bekasnya orang soleh itu barokah. Kalau dulu saya waktu masih kecil, oleh ibu saya itu diajarin, kalau di rumah saya ada guru saya berkunjung ke rumah saya, itu kemudian ibu saya nyuguhkan kopi, kadang-kadang nyuguhkan teh, kadang-kadang ngasih air putih. Kemudian setelah kiai itu pulang, setelah guru saya itu pulang, kadang-kadang masih ada sisa sedikit itu dulu diajarin. Ayo dibagi ke saudara-saudaranya. Jadi apa? Diminum. Ya, kenapa? Bekasnya orang soleh, bekasnya orang alim itu barokah. Kalau urusan kemuliaan, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lebih mulia Nabi Muhammad. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad kok masih sholat di bekasnya Nabi Musa? Itu ngajarin kepada kita bahwa bekasnya orang soleh itu barokah. Ya, dibandingkan dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad melakukan itu sebagai bentuk nasihat. Baik, baru kemudian ketika nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sudah disambut oleh para nabi, para rasul, para malaikat. Ya, semuanya menunggu Nabi Muhammad, dan pada waktu itu malaikat Jibril yang iqamat dan Rasulullah dipersilahkan untuk menjadi imam. Disitulah penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahwa semua risalah dakwah kenabian mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu semuanya itu sebetulnya membawa pesan yang sama, membawa misi yang sama, dan puncaknya ada seorang pemimpin dari para nabi, pemimpin dari semua utusan itu, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peristiwa Isra.
Peristiwa Mi'rajnya ini bermula dari Masjidil Aqsa ini. Nah, jadi dari Masjidil Aqsa kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ya ke langit dunia, langit tingkat 1, langit dunia ini, bisa langit dunia ini. Di langit ini ada penjaganya dari bangsa malaikat. Jadi gak sembarangan masuk ke langit tingkat 1 ya, malaikat Jibril ini minta izin kepada penjaganya itu. Iftahil bab, bukakan pintu. Kata Khazinul Bab, kata penjaga pintu, siapa Anda? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus oleh Allah? Ya, Muhammad sudah diutus oleh Allah. Dibuka. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki duduk-duduk. Ada seorang laki-laki duduk-duduk. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril itu siapa? Dia adalah Nabi Adam. Kemudian sampaikan salam kepadanya. Kemudian Rasul menyampaikan salam kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam juga menyambut Nabi Muhammad, marhaban bi ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh. Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Adam itu kalau lihat ke kanan senyum, bohika. Bohika itu tertawa sebetulnya. Ya, ketika melihat ke kiri fabaka, menangis. Nabi Adam itu melihat ke kanan tertawa, melihat ke kiri menangis. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Nabi Adam kenapa kalau lihat ke sebelah kanan kok tertawa, kalau lihat ke kiri kok menangis? Kata malaikat Jibril, itu Nabi Adam melihat kepada anak cucunya. Kalau melihat ke sebelah kanan, dilihatnya anak cucunya ahli ibadah, anak cucunya ahli kebaikan, dia akan menjadi ahli surga. Senang Nabi Adam. Tapi kalau melihat ke kiri, melihat anak-anak cucunya ada yang gak sholat, ada yang ahli maksiat, hidupnya diisi pacaran terus. Nah itu sedih, nangis Nabi Adam. Ini bukan hanya Nabi Adam, leluhur kita semuanya seperti itu. Bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita, buyut-buyut kita yang sudah meninggal dunia, itu memperhatikan kepada anak cucunya. Lihat kalau anak cucunya sekarang sedang ngaji Quran, sedang pengajian, iktikaf di masjid, baca sholawat, senang leluhur kita, bangga, bahagia. Tapi sebaliknya kalau ada anak cucunya bolos, waktunya sekolah kok malah tidur, sedih itu, ya. Sedih, kenapa kok bisa seperti itu? Lain, ayo kita gembirakan leluhur kita, gembirakan orang tua kita. Tentu saja juga kalau kita baik akan menggembirakan Nabi Adam. Karena kita semua ini anaknya Nabi ya. Kita ini keturunan Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi tidak tahu Nabi Adam dari jalur yang mana. Apa dari jalur Abu Jahal? Apa jalur Abu Lahab, apa jalur yang baik-baik ya. Jadi anaknya Nabi Adam itu ada yang Qabil, ada Habil ya. Jadi apa jalur Qabil kan yang jahat itu. Kalau Habil yang baik. Makanya ada santri sini namanya Abel nih. Abel itu sebetulnya bukan Abel, itu Habil gitu. Habil. Nah, jadi tapi orang barat nyebutnya Abel. Nah itu. Jadi karena tanya pada saya, Ustaz, Abel artinya apa? Habil jadi jawabnya. Jadi itu namanya tafaul. Jadi kamu supaya jadi anak baik seperti Habil. Jadi jangan sampai jadi Qabil jahat, Qabil itu kodarok. Ya kan bolosan aja berarti turunnya Qabil, alhamdulillah itu. Pokok saya bolosan perlu dicurigai itu, jangan-jangan turunannya Qabil itu. Nah, jadi saya suka bikin onar, itu suka bully, itu alhamdulillah. Ini keturunannya Qabil, bukan Habil. Lantas kalian, baik. Panjang ceritanya ini nanti di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nih, menarik ini nak. Kalau diceritakan di tiap langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan satu nabi. Tapi di langit kedua itu Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf.
Ya, Nabi saja. Tapi di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa kok dua? Langit kedua kenapa kok bertemu dengan dua nabi? Soalnya langit kedua. Kalau langit ketiga ada tiga begitu. Ya. Karena apa? Karena Nabi Isa nantinya menjelang hari kiamat akan turun ke bumi. Sehingga di langit kedua itu tidak sepi dari Nabi. Jadi Nabi Yahya tetap bertahan. Di langit kedua Nabi Isa-nya turun ke bumi. Jadi Nabi Isa itu besok ketika turun ke bumi menjelang hari kiamat itu tidak membawa ajaran sendiri, tidak membawa ajarannya Nabi Isa di waktu itu, tetapi membawa ajarannya Nabi Muhammad. Dulu Nabi Isa itu ketika diangkat ke langit, Nabi Isa itu dalam keyakinan kita tidak mati, tidak meninggal dunia. Ya? Kalau orang Kristen, orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu sudah wafat disalib. Makanya kan ada apa itu peringatan apa itu? Iya, peringatan meninggalnya Isa gitu ya, Yesus itu. Nah itu. Tapi dalam keyakinan kita tidak. Nabi Isa itu ada di langit tingkat langit dua. Loh, Ustaz, kalau Nabi Isa di langit tingkat 2 itu belanjanya di mana itu? Apa belanja di Indomaret? Tidak ya, karena apa? Karena Nabi Isa sudah berada di alam malakut. Ya, karena berada di alam malakut maka memiliki sifat-sifat seperti malaikat. Sifat malaikat bagaimana? Malaikat itu tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur. Wal malakul ladzi bila api wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Jadi Nabi Isa itu waktu diangkat ke langit, Nabi Isa itu dalam keadaan jomblo, ya, belum menikah, ya. Tapi nanti kalau turun ke bumi di akhir zaman, Nabi Isa nanti akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa nanti akan menikah. Maka kalian yang kepengen jadi jodohnya Nabi Isa itu ya, bola cucu Nabi Isa, ya. Kamu kok udah menikah kan? Saya nunggu Nabi Isa. Jadi anakku sekalian, baik, terus ke langit tingkat 4 bertemu dengan Nabi Idris, di 5 ketemu sama Nabi Harun, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu hanya berhenti di langit ke-7? Tidak, naik lagi. Kalau sudah naik lagi berarti sudah di luar langit. Langit itu hanya ada 7, tidak ada langit ke-8, tidak ada. Berarti Nabi Muhammad sudah melintasi langit. Bukan hanya sampai di langit, tapi sudah melewati langit ke-7 ditinggalkan, naik lagi ke sebuah tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha inilah tempat paling akhir yang bisa dilalui oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril hanya sampai di Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril pamit pada Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan terus naik, saya tidak bisa mengikuti engkau. Kata Nabi Muhammad, bagaimana kau meninggalkan aku sendirian, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, saya selangkah saja naik dari Sidratil Muntaha, saya akan terbakar. Karena bukan makomnya Nabi, bukan makomnya malaikat Jibril. Nah, Jibril hanya makomnya sampai di Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah makhluk paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Dia mau terus naik dari Sidratil Muntaha, terus naik. Namanya mustawa. Nah, mustawa di sini diceritakan oleh Rasulullah sendiri, asma'u fihi sharifal aqlam. Kata Nabi Muhammad di mustawa ini bisa mendengar ini bunyi-bunyi pena-pena di Lauhul Mahfuz itu. Akan terjadi apa, akan ada peristiwa apa, ya itu. Jadi tahun depan akan terjadi apa, itu tahu, masa depan tahu Nabi Muhammad. Karena semua skenario kehidupannya kan ada di Sidratil Muntaha. Mohon maaf, ada di Lauhul Mahfuz. Itu ada, dan itu diketahui oleh Rasulullah. Makanya kalau kalian membaca hadis sayati ala ummati zamanun
datang kepada umatku suatu masa akan terjadi begini, akan terjadi begini, padahal peristiwanya belum terjadi. Tapi Nabi Muhammad sudah tahu dulu. Ya. Dulu Nabi Muhammad masih di Madinah, tapi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa Konstantinopel besok akan ditaklukkan oleh umat Islam. Padahal pada waktu itu Romawi sedang jaya-jayanya. Nah ini Nabi sudah tahu siapa yang menaklukkan, panglima yang mana menaklukkan, itu tahu Nabi Muhammad. Tahu di mana? Waktu Mi'raj itu di Mustawah. Apa ini terus bisa tidak? Terus naik lagi Nabi Muhammad. Ya, para ulama menyebutnya Hadratul Qudus. Ya, tempat perjumpaan dengan Allah. Ingat sekali lagi, mau saya garis bawahi bahwa Nabi Muhammad yang berada di Hadratul Qudus, di atasnya Mustawa, bukan Allah yang ada di situ. Karena Allah tidak butuh sama tempat. Allah tidak butuh sama tempat. Nabi Muhammad yang bertempat, Allahnya tak butuh sama tempat. Sebagaimana ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, Nabi Musanya ada di Tursina, Allahnya tidak butuh sama tempat. Seperti itu. Ya, samalah misalkan kupandang rembulan di bawah pohon kelapa, misalkan orangnya yang di bawah pohon kelapa, bulannya tidak di situ. Itu kan seperti itu gambarannya, gambaran sederhananya. Jadi ini yang harus kita yakinkan mengenai bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu mustahil ihtiyaju li ghairihi. Allah itu tidak mungkin butuh kepada yang selain Allah. Apa yang selain Allah itu? Tempat itu selain Allah. Jadi tempat itu Allah yang menciptakan. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Jadi tidak mungkin Allah itu berada di sebuah tempat karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan tempat, maka tentu tempat itu dulunya tidak ada, lalu diadakan. Sedangkan Allah sudah ada sebelum makhluk-makhluk yang diciptakan itu. Nah ini baik. Ketika berjumpa dengan Allah, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat berapa waktu? 50 waktu. Yang kemudian dibawa oleh Rasulullah 50 waktu. Ketika turun ke langit tingkat 6 bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa memberikan syarat kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad kembali menghadap kepada Allah, minta diringankan. Akhirnya diringankan oleh Allah, kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa menyerahkan kabar kembali lagi. Terus begitu bolak-balik minta keringanan sampai ke 5 waktu. Sampai 5 waktu Nabi Musa masih menyarankan kepada Nabi Muhammad, irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup meskipun hanya 5 waktu juga tidak sanggup, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad? Istahyaitu, aku malu. Sudah dikurangi jadi 5 kok masih minta dikurangi lagi, saya malu. Nabi Muhammad merasa malu kalau 5 waktu masih dikurangi lagi. Jadi kalau ada di antara kita sholat 5 waktu kok masih ditinggalkan, berarti orang itu tak tahu. Orang itu tak tahu malu. Sudah diberi waktu sehari semalam berapa jam? Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalian sekali sholat berapa jam? Sekali sholat berapa jam? 5 menit? Tak terlalu lama 5 menit itu. Oke, 5 menit, anggap 5 menit. 5 kali 5 hanya 25 menit. Tidak nyampe setengah jam. Kita diberi waktu 24 jam, disuruh sholat hanya 25 menit. Kok masih alas-alasan? Kok masih alas-alasan? Kok masih banyak alasan? Maka sungguh dia makhluk yang tak tahu, makhluk yang tak pandai berterima kasih, makhluk yang tak tahu diri. Ada enggak? Hadir enggak? Makhluk yang tak tahu diri itu hadir enggak? Ya Allah, kok masih ada makhluk kayak gitu? Saya dulu pernah hadir pengajian yang isi ceramah itu almarhum Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi Kocer. Ingat sekali saya.
Beliau itu ketika mukadimah pengajiannya itu nyatakan begini. Mari Bapak Ibu kita doakan orang-orang yang tak sholat itu, kita doakan semoga cepat mati gitu. Biar tak semakin banyak dosanya gitu. Jadi ya pasti ingat saja tuh. Kenapa? Greget Surah jemput 5 kali dalam sehari semalam. Akibat kulit abu aja. Masalahnya lah ini bumi ini. Jadi orang-orang tak tahu ini sudah diberi hidup oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kok masih tak sholat itu ya Allah. Ini Nabi saja disuruh minta keringanan, Nabi bilang aku malu pada Allah. Ayo ini. Jadi Nabi Muhammad membawa perintah sholat 5 waktu, di mana Allah memerintahkan dalam Al-Quran setiap menyuruh sholat itu perintahnya mesti wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Kata para ulama, aqimis sholat itu bukan sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan sempurna, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, dan dikerjakan juga dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan kalau kita baca lanjutan ayat tadi, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti orang sholat bukan hanya sekedar dia takbir, dia ruku, dia i'tidal, tetapi hatinya harus ingat Allah. Berarti apa? Sholatnya harus khusyuk. Wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Maksudnya lalai di mana? Badannya ngadep Allah, pikiran dan hatinya kemana-mana. Pernah tidak kita begitu? Sholat hanya 3 rakaat, hanya 3 rakaat, tapi nyampe 2 rakaat masih bingung. Saya sudah 2 apa 3? Pernah tidak gitu? Padahal cuma 3. Kenapa kok bisa lupa? Hanya 3. Berarti pikirannya kemana-mana. Ya, badannya ada di tempat sholat, tapi pikirannya ingat ke sinetron, ingat ke bal-balan, ingat ke macam-macam. Nah ini makanya, ayo kita belajar. Di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang ia sholat dalam keadaan lalai. Lalai maksudnya tidak khusyuk, itu termasuk lalai. Enteng, nyepelekan, itu juga termasuk lalai. Ya, adzan, ya, waktu santai. Ya, iqamah, sudah iqamah, kadang-kadang sih mau wudhu. Ya, padahal nggak ada apa-apa. Ini termasuk orang-orang yang lalai seperti itu. Nah, alhamdulillah malah kadang-kadang saking santainya menjelang waktunya habis dia masih sudah baru mau sholat. Termasuk orang-orang yang lalai. Ayo kita perbaiki. Bagaimana sekiranya sholat kita itu bagus. Nah, ya, kenapa? Karena Rasulullah itu ketika Mi'raj juga selain ke Sidratil Muntaha, selain ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, juga Nabi Muhammad itu juga oleh Allah diperkenankan masuk ke surga. Rasul masuk ke surga. Supaya apa? Supaya nanti ketika bercerita tentang surga itu bukan hanya dongeng. Nabi Muhammad pernah ke surga. Kalau saya cerita tentang surga, lalu kalian tanya, memang Ustaz pernah ke surga? Enggak. Sama-sama enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad pernah tanya, memang panjenengan pernah ke surga? Pernah. Pada waktu Mi'raj. Pernah. Nah, tapi kalau ke neraka Nabi Muhammad nggak masuk, cuma disuruh lihat trailernya. Trailer. Jadi orangnya belum ada sih, itu hanya apa ya? Trailer betul. Ibarat film itu belum tayang ya, filmnya belum tayang, tapi gambarannya ini penghuninya ini begini, itu trailernya sudah dilihat sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ya, ketika Nabi Muhammad melihat neraka, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Kata Nabi, ya, aku melihat ke neraka, aku lihat paling banyak penduduk neraka itu adalah fuqara, orang-orang yang miskin. Kaget sahabat. Qalu minal mali ya Rasulullah. Apakah miskin dari harta ya Rasul? La, enggak. Bal minal ilmi. Jadi besok
penduduk neraka itu isinya kebanyakan orang-orang yang miskin ilmu. Maksudnya miskin ilmu bagaimana? Banyak orang gara-gara tak punya ilmu, dia tidak bisa beribadah. Atau dia beribadah karena dia tak punya ilmu, ibadahnya salah-salah. Dia sholat rajin, tapi kalau gatel ekor batal kan ini? Batal. Kenapa? Karena dia tidak belajar tentang bagaimana batal-batalnya sholat, nggak ngerti caranya sholat. Makanya katanya Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal melakukan ibadah tapi tak didasari ilmu, amalnya ditolak. Naudzubillah. Jadi makanya inilah pentingnya anakku sekalian. Ayo kalian belajar. Nih, yang SMP maupun yang MA semuanya. Saya pribadi aja. Saya tidak mengharuskan kamu senang kepada pelajaran tertentu enggak. Silakan. Kamu bolehlah, orang punya passion sendiri-sendiri. Kamu yang tak bisa matematika jangan dipaksa untuk pintar matematika. Kamu yang tak bakat bahasa Inggris jangan dipaksa ya. Karena tak ada manusia yang memiliki bakat semuanya, itu enggak ada. Tapi yang jangan sampai kalian tidak punya, kamu tidak punya rasa senang sama ilmu. Jangan. Jadi kamu senanglah terhadap ilmu. Ilmu apa saja. Makanya jangan sampai lewatkan hari-harimu dari belajar. Tak harus pintar semuanya. Ya? Saya sangat tidak yang memaksakan kalian itu karena ada pelajaran yang banyak harus pintar semua. Enggak. Nyatanya nanti orang itu akan terpilah-pilah. Ada orang yang ahli matematika, ada yang ahli fisika, ada yang ahli bahasa Inggris, ada yang ahli agama. Seperti itu, orang itu punya maziyah sendiri-sendiri. Tapi meskipun kamu misalkan tak kepengen menjadi ahli fisika, kamu jangan menyakiti guru fisika. Tetap muliakan, ikuti pelajarannya, ya. Jadi meskipun kamu tak harus ahli di bidang ilmu itu, ya. Jadi tapi kalian jangan sampai tidak punya semangat untuk cari ilmu. Ya, kenapa? Karena Allah sudah berjanji, Allah akan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Ayo kalian semangat, jangan sampai hilang hari-harimu, jangan sampai hilang umurmu, ya, tanpa ada tambahan ilmu. Pokoknya setiap hari harus tambahan ilmu. Kamu harus ada progres ilmu, ya. Jadi dan iman tentunya. Iman kau tingkatkan, ilmu kau selalu update. Ilmunya harus di-update. Nah ini, maka Allah akan berjanji akan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Anakku sekalian yang sangat saya cintai, nah ini nanti oleh-olehnya sholat. Ayo kita belajar ilmunya sholat dan ayo kita belajar bagaimana membaguskan sholat kita. Ya tadi itu supaya sholatnya khusyuk. Karena orang yang sholat tapi tidak khusyuk seperti jasad gak ada ruhnya. Jasad tanpa ruh atau apa namanya? Mayat, ya. Ruh tanpa jasad namanya apa? Hah? Ayo, ruh tanpa jasad namanya apa? Jeko. Apa? Ya, jasad tanpa ruh namanya mayat. Sholat itu jangan hanya jasadnya saja, jangan hanya gerakan-gerakan dan bacaan saja, tapi harus ada ruhnya. Apa ruhnya itu? Khusyuk. Gimana caranya? Minimal ini ya. Minimal kalau kalian kepengen khusyuk, kalau kalian sholat, maka telingamu berusahalah mendengar bacaan sholat itu. Berusaha mendengarkan. Kamu baca, misalkan Allahu Akbar, telingamu berusaha menikmati Allahu Akbar. Lalu baca kabiro, ya, baca iftitah, kamu dengarkan bacaan. Oleh karenanya harus bersuara supaya telinga mendengar. Kamu baca Fatihah, telinga mendengarkan. Kamu baca surat-surat pendek, telinga mendengarkan. Kalian takbir intikal untuk ruku, baca tasbih ruku, telinga mendengarkan. Sampai salam, telinga mendengarkan. Maka insya Allah, kalau misalkan telinga kita berusaha mendengarkan, insya Allah khusyuk. Meskipun khusyuknya itu levelnya level rendah, kan lumayan. Yang penting khusyuk. Nah itu. Nanti lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Nah
dengan cara mentadabburi maknanya, setiap bacaan kamu renungkan artinya. Nah, itu lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi nanti kamu merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini sudah sampai maqam muraqabah itu. Jadi kamu sholat itu merasa dipantau oleh Allah. Sehingga apa? Kita ini akan berusaha untuk membaguskan itu. Nah, apalagi nanti sampai di maqam musyahadah, kamu merasa menyaksikan Allah. Ini disebut dengan ma'rifatu billah atau ma'rifatullah atau al-arif billah. Itu tingkatan khusus sudah tingkat tinggi. Minimal tadi itu. Ya, kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu tak bisa khusus semuanya, minimal 3. Ini jangan sampai tidak 3 ini. Apa itu yang pertama? Inda qauli inni wajjahtu. Itu bacaan apa itu? Inni wajjahtu bacaan apa itu? Bacaan iftitah. Jadi kalau kepengen khusyuk, iftitah jangan ditinggalkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Itu kamu harus sadar. Inni wajjahtu, bahwa kamu sholat itu menghadap Allah. Yang pertama. Yang kedua, saat kamu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan apa itu? Bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi kita sholat itu nyembah Allah, minta tolong pada Allah. Itu. Yang terakhir kata Imam Ghazali, ya minimal kalian yang ketiga itu saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bacaan apa itu? Bacaan tahiyah. Jadi kita sholat itu menghaturkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu minimal itu. Jadi kalau kamu tidak bisa khusyuk semuanya, minimal di 3 tempat itu hatimu connect, hatimu nyambung kepada Allah, maka insya Allah sholat kita itu digolongkan sholat yang khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikecam fawailul lil musallin. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz ustadzat sekalian yang sangat saya muliakan dan anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan semua kekurangan-kekurangan dalam sholat kita Allah mau mengampuninya, dan pada akhirnya semoga kita ini semuanya diberi anugerah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.